Kalau kita disakiti orang, dikarai, disakiti ada ngomong gak enak, nyakiti hati kita, kalau kita maafkan, kemudian setelah ya kita maafkan, kemudian wa aslahan, ya sudah baik lagi sama dia, khair lagi sama dia, yang kemarin tak lupakan, fa ajruhu Allah. Maka yang kita disakiti dulu itu Allah punya tanggungan sama kita yang memaafkan. Dalam hadisnya riwayat daripada mentafsirkan ayat tersebut, nanti pada hari kiamat kata Nabi kita Muhammad SAW, nanti akan ada nada munadin, akan ada suara yang memanggil, maka ajruhu Allah falyaqum. Siapa yang Allah punya tanggungan sama dia, berdiri. Maka siapa yang berdiri, yaqumuna al-afuna an-nas. Orang-orang yang dulu disakiti, digarai, dia maafkan, maka berdiri mereka semua, maka mereka langsung udkhulul jannah biidznillah, masuk surga kalian dengan izin Allah. Dan pakai dihisab, cuma gara-gara disakiti, dimaafkan. Mudah-mudahan tidak ada, jangan sampai ada di antara kita yang memutus tali silaturahmi. Putus sambung silaturahmi adalah penentu putus atau sambungnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika menciptakan ikatan tali silaturahmi, kata Allah, amatardoina ya rahim an asil man wasolaki wa aqta man qata'aki. Wahai ikatan tali silaturahmi, khususnya keluarga famili, tidakkah kamu ridho wahai ikatan tali silaturahmi, aku kata Allah akan sambung kepada siapa saja yang nyambung kamu. Yang nyambung silaturahmi kata Allah, saya sambung sama kamu. Wa aqta man qata'aki, kata Allah, dan saya akan putus. Allah yang ngomong ini hadis qudsi, saya akan putus hubungan dengan siapa saja yang memutuskan kamu. Jadi sampai para ulama mengatakan orang kalau putus tali silaturahmi, walaupun ibadah, dia itu putus sama Allah dan nyambung sama Allah. Kata sujud sampai gosong, sampai kepalanya ujung. Kalau suka putus tali silaturahmi, dia putus, disconnect dan nyambung sama Allah. Faliyatu billah, amin. Apalagi kadang-kadang, insyaallah di sini tidak ada. Kadang-kadang ada yang musuhan di satu keluarga sama satu keluarga musuhan sampai dibawa mati belum beres. Sudah diadakan halal bihalal sekian banyak, dia masih haram bil haram dan beres-beres ini masalah. Tetap bermusuhan dan bertegur sapa. Ada satu hadis riwayat dari Imam Muslim, hadis sahih, dikatakan kata Nabi, innal jannah tuftah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Surga itu dibuka setiap Senin sama Kamis. Jadi Senin dibuka, ada orang-orang yang sudah diadab sama Allah, diangkat dimasukkan surga, diangkat dimasukkan surga, diangkat dimasukkan surga. Sudah banyak bajingan sudah dikasih, ya, yang dulu lahap, ya, sudah dibakar di neraka, lahap belum tobat dibakar neraka, Senin buka masuknya. Kemudian yang diangkat apa? Illa rajulan nikah bainahu wa baina akhihi syahna. Yang tidak diangkat-angkat dua orang yang dulu dia adia sama saudaranya itu syahna, musuhan, dendam-dendaman, maka dikatakan ambiru hadaini hatta yasqaliha. Yang dua ini jangan diangkat dulu, solo di neraka. Sampai kapan? Hatta yasqaliha, sampai damai di mana? Di neraka. Jadi foto, ya, mau pilih damai di dunia, proyek enak, ya, atau pilih damai di neraka. Fal iyadu billah, fal iyadu billah. Kemudian sebelum saya tutup yang singkat ini, karena bentar lagi salam-salaman, Bapak ini kalau kita ngomongnya panjang sedikit nanti rasa-rasanya panjang nanti, ya. Tapi alhamdulillah tidak begitu, masya Allah. Maka sebelum kami tutup, ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga persatuan. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Antara mukmin dan mukmin yang lain itu saudara, perbaikilah hubungan kalian dengan saudara kalian. Ini perintah Allah. Dan itulah yang dipesankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan kama amarakumullah. Kata Nabi, jangan kalian saling benci. Jangan, kata Nabi, jangan sampai saling benci satu sama lain, jangan sampai saling hasud. Akhlak yang baik mendatangkan ta'aluf wa tawafuq, kata Imam Ghazali, mendatangkan cinta, mendatangkan ulfa, mendatangkan kecocokan. Dan begitulah manusia itu. Kalau akhlak tidak bagus, akan tercipta tafarruq, permusuhan. Imam Ghazali mengatakan akhlak yang jelek tadi akan mendatangkan saling benci, saling hasud. Akhirnya hasud gara-gara ini. Tumbuhlah hasud, tidak cocok gara-gara akhlak yang kurang baik. Maka menjadi penutup Al-Fakir mengingatkan pada diri Al-Fakir sendiri bagaimana caranya kita selalu berakhlak yang baik. Paling tidak wajhun
basyush, paling tidak kita selalu berwajah sumeh, senyum di depan siapapun. Walaupun hawa sama orang kita paksa senyum saja. Wa kalam layyin, kalau ngomong sama orang dengan intonasi yang hormat, yang muda hormat sama yang tua sayang sama yang muda, dengan penuh akhlak, sehingga tercipta betul-betul kata akhina Ustaz Bud tadi, betul ukhuwah, keakraban, kemesraan, sehingga kita saling cinta karena Allah sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ini hadis kita sering dengar, tapi insya Allah mudah-mudahan para remeh tapi kadang-kadang sering mulai kita tinggalkan. Nabi bersabda, kata Nabi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu wa la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Kata Nabi, kalian tidak bisa masuk surga sampai benar-benar beriman. Kalau belum benar-benar beriman, tidak bisa masuk surga. Dan kalian tidak bisa benar-benar beriman sampai tahabu, kalian benar-benar saling cinta satu sama lain. Mau tidak, kata Nabi, aku tunjukkan kepada kalian cara agar kalian bisa saling cinta satu sama lain? Tebarkan salam. Walaupun salamnya Nabi bilang assalamualaikum, pada yang bilang kedamaian, ambil yang assalamualaikum. Ini sekarang mulai hilang. Kata di kalangan kita jamaah kadang-kadang ketemu salam sudah diganti ahlan, ya. Bukan berarti ahlan itu tidak bagus, tapi ahlan ba'da salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan. Atau intinya awal sapaan kita kepada sesama muslim adalah assalamualaikum. Dengan assalamualaikum dijawab waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kata Nabi akan menyebabkan faktor kita bisa saling cinta satu sama lain. Hatta lewat telepon. Ini kita biasakan, saya mengingatkan diri Abu Bakar sendiri dan para hadirin semuanya. Ya, ketika telepon sama saya, halo, bekhair. Nah, ini harus agak diganti dikit. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, bekhair. Nah, ya, tetap. Bahkan ada satu hadis, walaupun tidak sampai derajat sahih, dikatakan man badal kalam qabla salam wala tujibu. Kalau ada orang ngomong tapi awali salam, tidak usah dibalas, ya, tidak usah dijawab. WA juga begitu. Sebelum ada perlu apa, kita biasakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau orangnya assalamualaikum warahmatullah, wajib kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Sebagaimana perintah Allah, idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Sebagaimana kalau kalian diberi salam penghormatan, balas minimal dengan yang sama atau lebih atau minimal yang sama. Kita biasakan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, jangan sampai hilang. Apalagi sudah kadang-kadang pada motor, tapi kata Ustaz Purnawib alal masih, yang kendaraan salam kepada yang jalan. Padahal enggak ini, bro, jamaah bro, lur, sudah jangan. Ya, kita utamakan salam. Bagaimana? Sudah bosan ketemu bulan di satu hari 20 kali, masuk assalamualaikum, waalaikumsalam. Maka diceritakan dulu sahabat Nabi ketika jalan terpisah pohon, ketemu lagi, salam lagi. Ya, itu akan mendatangkan persatuan. Dan juga yang akan terakhir kita lakukan nanti yaitu berjabat tangan. Kata Nabi, tasafahu yadhabil dhillu an qulubikum. Kalian yang sering salaman, berjabat tangan, Covid sudah ada, kemarin ada yang diganti gini dan lain sebagainya. Yadhabil, kalian bersalamanlah, karena salaman bisa menghilangkan kebencian di dalam hati, merengkel, hawas dalam hati satu sama lain bisa rontok kalau kita salaman. Kalau kita salaman nanti hawasnya hilang semua, kita semua jadi mutahabbuna billah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, Al-Fakir mohon maaf, bahasanya kurang sopan kepada Siban, ada guyom-guyomnya kurang sopan bahasa Al-Fakir khususnya kepada Siban Habaib. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya, waktunya terlalu panjang. Saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal akhmikum astagfirullah min qaulin bila amalin. Laqad nasartu bihi nasran li hukmi amartu bil khaira lakin ma amartu bihi famastaqabtu qawli la tastaqimu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian setelah yakin tak maafkan, kemudian wa aslahan, ya sudah baik lagi sama dia, khair lagi sama dia, yang kemarin tak lupakan, fa ajruhu Allah. Maka yang kita disakiti dulu itu Allah punya tanggungan sama kita yang memaafkan. Dalam hadisnya riwayat daripada mentafsirkan ayat tersebut, nanti pada hari kiamat kata Nabi kita Muhammad SAW, nanti akan ada nada munadin, akan ada suara yang memanggil, maka ajruhu Allah falyakum. Siapa yang Allah punya tanggungan sama dia, berdiri. Maka siapa yang berdiri, yaqumuna al-afuna anin nas, orang-orang yang dulu disakiti, digarai,
dia maafkan, maka berdiri mereka semua, maka mereka langsung udkhulul jannah biidznillah, masuk surga kalian dengan izin Allah. Tidak pakai dihisab, cuma gara-gara disakiti dimaafkan dan baik lagi, khair lagi. Jadi yang jangket-jangket itu rugi. Dan ini 2022 sudah ada usuk. Hawas-hawasan, alhamdulillah, siwakan, nggak nyopo, alhamdulillah sudah ada insya Allah di kalangan kita. Itu sudah ada usuk, itu penyakitnya orang 10 tahun yang lalu. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Jangan sampai ada di antara kita yang memutus tali silaturahmi. Putus sambung silaturahmi adalah penentu putus atau sambungnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika menciptakan ikatan tali silaturahmi, kata Allah, amat tardina ya rahim an asil man wasolaki wa aqta man qata'aki. Wahai ikatan tali silaturahmi, khususnya keluarga famili, tidakkah kamu ridho wahai ikatan tali silaturahmi, aku kata Allah akan sambung kepada siapa saja yang nyambung kamu. Yang nyambung silaturahmi kata Allah, saya sambung sama kamu. Wa aqta man qata'aki, kata Allah, dan saya akan putus. Allah yang ngomong ini hadis qudsi, saya akan putus hubungan dengan siapa saja yang memutuskan kamu. Jadi sampai para ulama mengatakan orang kalau putus tali silaturahmi, walaupun ibadah dia itu putus sama Allah dan nyambung sama Allah. Kata sujud sampai gosong, sampai kepalanya ujung. Kalau suka putus tali silaturahmi, dia putus, disconnect dan nyambung sama Allah. Faliyatu billahi min dzalik. Apalagi kadang-kadang, insyaallah di sini tidak ada. Kadang-kadang ada yang musuhan di satu keluarga sama satu keluarga musuhan sampai dibawa mati belum beres. Sudah diadakan halal bihalal sekian banyak, dia masih haram bil haram dan beres-beres ini masalah. Tetap bermusuhan dan bertegur sapa. Ada satu hadis diriwayatkan Imam Muslim, hadis sahih, dikatakan kata Nabi, innal jannah tuftah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Surga itu dibuka setiap Senin sama Kamis. Jadi Senin dibuka, ada orang-orang yang sudah diazab sama Allah, diangkat dimasukkan surga. Diangkat dimasukkan surga, diangkat dimasukkan surga. Sudah banyak bajingan sudah ditas ya, yang dulu lahap ya, sudah dibakar di neraka, lahap belum tobat dibakar neraka, Senin buka masuknya. Kemudian yang tidak diangkat apa? Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna. Yang tidak diangkat-angkat dua orang yang dulu dia sama saudaranya itu syahna, musuhan, dendam-dendaman. Maka dikatakan ambiru hadaini hatta yasqaliha. Yang dua ini jangan diangkat dulu, kalau di neraka. Sampai kapan? Hatta yasqaliha, sampai damai di mana? Di neraka. Jadi foto ya, mau milih damai di dunia, proyek enak ya, atau milih damai di neraka. Fal iyadu billahi min dzalik. Kemudian sebelum saya tutup yang singkat ini, karena bentar lagi salam-salaman, Bapak ini kalau kita ngomongnya panjang sedikit nanti rasa-rasanya panjang nanti ya. Tapi modal tidak begitu, masya Allah. Maka sebelum kami tutup, ma'asyiral muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga persatuan. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Antara mukmin dan mukmin yang lain itu saudara, perbaikilah hubungan kalian dengan saudara kalian. Ini perintah Allah. Dan itulah yang dipesankan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan kama amarakumullah. Kata Nabi, jangan kalian saling benci. Jangan, kata Nabi, jangan sampai saling benci satu sama lain, jangan sampai saling hasud. Nah, ini juga penyakit lawas, insya Allah sudah ada, kita sudah begitu ya. Lihat familinya sukses, awas. Lihat familinya zuat, karirnya masya Allah, awas ya. Lihat begini tokonya rame, awas. Hasud, jangan, kata Nabi dilarang. La tahasadu wa la tadabaru. Dan juga larangan jangan kalian saling membelakangi, tidak bertegur sapa satu sama lain. Wa kunu ibadallahi ikhwanan kama amarakumullah. Jadilah kalian orang-orang yang hamba-hamba Allah, yang bersaudara, saling cinta, baik. Lihat orang sukses, farhan. Lihat teman kita naik, kita juga senang, ramah. Sebagaimana hal itu yang diberitakan oleh Allah dalam Quran. Nah, untuk terciptanya keakuran, persatuan, kecocokan satu sama lain, dan menghindarkan terjadinya perpecahan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, kata beliau, wa'lam annal ulfah, ketahuilah, kata Imam Ghazali, ulfah itu keakraban, kecocokan, kemesraan, keakoran, itu adalah tamratul husnul khuluq, adalah
mendatangkan keakoran dan persatuan dan keakraban. Akhlak yang baik. Ya, kita kalau ketemu orangnya akhlaknya bagus, otomatis kita senang. Akhirnya kita merasa anak cocok sama fulan. Kenapa? Akhlaknya bagus. Akhlak bagus bagaimana? Paling ringan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika ditanya akhlak yang baik, Guru bin Hasan beliau mengatakan amr hayyin, wajhul basus, wa kalamul layyin. Pertama wajhul basus, akhlak yang baik wajah yang sumringah, sume katanya orang Jawa. Wajah yang sume, ketemu familinya, ketemu saudaranya, tua muda, pasang wajah sume. Jangan merengut, tapi sampai anak ini settingannya sudah merenggut, acting sume. Ya, karena itu tuntutan agama. Ya, acting. Masa harus dipaksa ngaca sendiri? Apa caranya biar sume? Karena Allah tak senang. Ada hadis yang Allah yughidul mu'abbisa fi wujuhi ikhwani. Kata Nabi, Allah tak senang. Allah tak senang. Bagaimana Allah tak senang? Buhut sama orang yang perengat-perengut di depan saudaranya, di depan saudaranya sama muslim, apalagi familinya. Allah tak senang. Sedangkan senyum kita tahu banyak sudah. Ya, hadis kalamnya ulama yang menganjurkan senyum tanpa sumuka fi wajhi akhi kasodaq, walaupun itu sanadnya diperdebatkan, saya tidak bahas di sini. Ala kulli hal, senyum itu adalah akhlak yang baik step awal. Ada yang sudah sampai pelit mau senyum pelit. Pelit fulus masih lumayan, ini pelit fulus senyum juga pelit. Akhirnya sedangkan buat at-tafarruq kata Imam Ghazali, perpecahan, permusuhan itu samratu su'il khuluq, adalah buah daripada akhlak yang jelek. Ketika kita senyum, anak ketemu sama orang, misalnya orangnya senyum, pasti dalam hati al-fakir mengatakan, oh hadza khair. Iya kan? Padahal cuma senyum, gak tahu artinya, wallahu alam, gosok wallahu alam. Tapi ketika awal pertemuan pertama itu enak, assalamualaikum, bekhair, senyum, sudah ada di sini, hadza khair. Akhirnya balas juga al-fakir misalnya, senyum juga, alhamdulillah, waalaikumsalam, alhamdulillah bekhair. Dia juga merasa, oh ada juga hayir. Akhirnya akur, akhirnya cocok ini dua orang. Katanya Imam Ghazali, makanya akhlak yang baik mendatangkan ta'alluq, tawafuq, kata Imam Ghazali, mendatangkan cinta, mendatangkan ulfa, mendatangkan kecocokan. Tapi kalau sudah pertama ketemu merenggut. Ponaan ini membela haknya anak muda ya loh. Ponaan datang ke rumahnya aminya. Assalamualaikum. Salam. Ponaannya sudah gini, amin jangan. Tak sini lagi ya. Ya ponaannya tidak betul, tapi aminya juga. Aminya juga tidak betul. Akhirnya ponaan ini males. Kalau tidak kalau bisa kita tahun depan tak lewati rumahnya aminya ini. Merenggut. Toplesnya tidak dibuka. Ada berapa di sini? Oh ya, sudah cukup. Assalamualaikum. Ya, nggak enak. Kemudian ngomongnya juga nggak enak. Akhirnya ponaannya tadi merasa anak tidak cocok sama Ami yang ini. Ya, sedangkan Ami yang satunya, masya Allah, kalau anak datang ke rumahnya, ahlan, bekhair, waalaikumsalam, kaifa bil aidi wal faidi, ya apa kalian? Ponaannya senang sama yang ini. Akhirnya cocok, akur. Begitu juga kalau dibalik, ada ponaan yang kurang ajar sama aminya, ya kurang ajar, datang ke rumahnya, assalamualaikum, ini nyakit, anak sendiri bukan, ya, aminya ini masih akhlak ini, mertamu ke sini, HP, dok itu orang malah dilihat, akhirnya aminya awas, gara-gara akhlaknya kurang baik. Dan begitulah manusia itu, kalau akhlak tidak bagus akan tercipta tafarruq, permusuhan. Imam Ghazali mengatakan permusuhan akhlak yang jelek tadi akan mendatangkan saling benci, saling hasud. Akhirnya hasud gara-gara ini. Sudah tak cocok sama aminnya tadi, terus aminnya maksud, awas dia. Amin merenggut ini maksud, sudah merenggut sama Allah, dikasih rezeki banyak. Orang ajar lo hasud akhirnya. Ya, tumbuhlah hasud, tidak cocok gara-gara akhlak yang kurang baik. Maka menjadi penutup Al-Fakir mengingatkan pada diri Al-Fakir sendiri, bagaimana caranya kita selalu berakhlak yang baik. Paling tidak wajhul basyush, paling tidak kita selalu berwajah sume, senyum di depan siapapun. Walaupun hawa sama orang kita paksa senyum saja. Wa kalam layyin, kalau ngomong sama orang dengan intonasi yang hormat, yang muda hormat sama yang tua sayang sama yang muda, dengan
penuh akhlak, sehingga tercipta betul-betul kata akhina Ustaz Bud tadi, betul ukhuwah, keakraban, kemesraan, sehingga kita saling cinta karena Allah sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ini hadis kita sering dengar, tapi insya Allah mudah-mudahan para remeh tapi kadang-kadang sering mulai kita tinggalkan. Nabi bersabda, kata Nabi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu wa la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Kata Nabi, kalian tidak bisa masuk surga sampai benar-benar beriman. Kalau belum benar-benar beriman, tidak bisa masuk surga. Dan kalian tidak bisa benar-benar beriman sampai tahabu, kalian benar-benar saling cinta satu sama lain. Mau nggak, kata Nabi, aku tunjukkan kepada kalian cara agar kalian bisa saling cinta satu sama lain? Tebarkan salam. Walaupun salamnya Nabi bilang assalamualaikum, ada yang bilang kedamaian, ambil yang assalamualaikum. Ini sekarang mulai hilang. Kata di kalangan kita jamaah kadang-kadang ketemu salam sudah diganti ahlan, ya. Bukan berarti ahlan itu tidak bagus, tapi ahlan ba'da salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan. Atau intinya awal sapaan kita kepada sesama muslim adalah assalamualaikum. Setelah assalamualaikum dijawab waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kata Nabi akan menyebabkan faktor kita bisa saling cinta satu sama lain. Hatta lewat telepon. Ini kita biasakan, saya mengingatkan diri Abu Bakar sendiri dan para hadirin semuanya. Ya, ketika telepon sama saya, halo, bekhair. Nah, ini harus agak diganti dikit. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, bekhair. Nah, ya, tetap akan ada satu hadis walaupun tidak sampai derajat sahih dikatakan man badal kalam qabla salam wala tujibu. Kalau ada orang ngomong tapi awali salam, tidak usah dibalas, ya, tidak usah dijawab. WA juga begitu. Sebelum ada perlu apa, kita biasakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau orangnya assalamualaikum warahmatullah, wajib kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Sebagaimana perintah Allah, idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Sebagaimana kalau kalian diberi salam penghormatan, balas minimal dengan yang sama atau lebih atau minimal yang sama. Kita biasakan salam, waalaikumsalam, jangan sampai hilang. Apalagi sudah kadang-kadang pada motor, tapi kata Ustaz Murraqib alal masyi, yang kendaraan salam kepada yang jalan. Ada enggak ini? Bro, jamaah bro, lur, sudah jangan. Ya, kita utamakan salam. Bagaimana? Sudah bosan ketemu fulan di satu hari 20 kali, maksud assalamualaikum, waalaikumsalam. Maka diceritakan dulu sahabat Nabi ketika jalan terpisah pohon, ketemu lagi, salam lagi. Ya, itu akan mendatangkan persatuan. Dan juga yang akan terakhir kita lakukan nanti yaitu berjabat tangan. Kata Nabi, tasafahu yadhabil dhillu an qulubikum. Kalian yang sering salaman, berjabat tangan, Covid sudah ada, kemarin ada yang diganti gini dan lain sebagainya. Yadhabil, kalian bersalamanlah, karena salaman bisa menghilangkan kebencian di dalam hati, merengkel, hawas dalam hati, satu sama lain bisa rontok kalau kita salaman. Kalau kita salaman nanti hawasnya hilang semua, kita semua jadi mutahabbuna billah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, Al-Fakir mohon maaf, bahasanya kurang sopan kepada Syiban, ada uyum-uyumnya kurang sopan bahasa Al-Fakir khususnya kepada Syiban Habaib. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya, waktunya terlalu panjang. Saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afwu minkum, astagfirullah min qaulin bila amalin. Laqad nasartu bihi nasran li hukmi amartu al khaira lakin ma amartu bihi famastaqamtu qawli la astaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.